Oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam di Sobat Happy Sunday. Masih bersama saya Mas Kimpul dan rekan saya Mas Yute. Nah, ini kemarin kalau kita bahas COVID tuh kayaknya bosen ya. Ini ada trending baru di Twitter. Beberapa waktu yang lalu tuh Mas Yute nyimak Twitter nggak nih? Aku tahu. Yang itu kan siapa sih nih? George Floyd. Nah, itu kayak dia tuh adalah seorang yang memiliki ras yang dulunya minoritas mungkin ya di negara barat sana dan dibunuh oleh suatu instansi, dan kebetulan yang membunuh itu orang yang berbeda ras. Yopi ya nek ngono, kalau di sini ada nggak ya kayak gitu? Ya dulu, tapi udah nggak terlalu kalau sekarang. Kayaknya ning kono juga udah nggak terlalu, tapi ya masih ada. Oh ya, tapi gimana ya, karena kita lahir itu sudah memiliki ras ya, maksudnya Iya, kita terlahir rasis. Aku Jawa, aku Ireng, aku ya, kita lahir udah Jawa dengan agama tertentu, ras tertentu, atau apa ya, kayak yus pokoknya itu tidak bisa dipisahkan loh ketika kita lahir tuh loh. Dan denger sampai mati ya itu Mas. Oh, sampai mati. Dan yo banyak gerakan-gerakan yang menuntut pasti keadilan sih, gitu. Pasti itu. Bahkan sampai ada jadi quote kata-kata terakhirnya sebelum mati. Apa? Yang leherku sakit, dadaku sakit. Oh iya, Apa bahasa Inggris itu? My stomach is Nah, hurt, itu. I can breathe gitu. Tapi neng Indonesia ini masih nggak ya kayak gitu ya? Ada apa ya? Kalau rasis Indonesia benar sih neng gini. Kalau setauku yang paling ketara itu Orde Baru. Zaman-zaman Pak S itu loh. Oh iya. Pak Su. Penak zaman. Nah, itu yang penak zaman. Katanya sih penak zamannya. Ya aku pernah ngalami sih soalnya. Iya, aku ya umur piro ya? 3 tahun, 3 tahun, umur 3 tahun. Nah, itu kalau dulu ada orang tiba-tiba yang katanya preman itu hilang, Mas. Hilang entah mati, entah. Nah, si korban itu dinamai Matius. Hah, mati? Mati misterius. Oh iya, penembaknya namanya Petrus. Ya, yang nimbah namanya Petrus. Iya. Yohanes Pembaptis nggak ada. Nggak ada. Nah, biasanya kebetulan itu yang mati, nggak tahu kebetulan apa. Identifikasinya tuh seperti apa ya, kalau dia tuh preman atau apa dan ditembak gitu loh. Nah, sebagai highlightnya itu pasti di berita itu loh. Orang bertato atau preman bertato gitu, itu mesti selalu sering banget yang mati atau yang hilang itu yang bertato. Pasti ada tanda di tubuh berupa tato nih. Ya, nggak tahu ya, itu katanya sih kebetulan, tapi nggak tahu. Dan katanya juga preman Mas, tapi ya kan itu kita nggak tahu. Kita kan masih kecil, belum lahir. Udah lahir. Terus lahir ya 3 tahun ini. Nah, terus kayak dampaknya masih kerasa nggak sih sekarang nek di kehidupan, maksudnya nek aku sendiri karena nggak menggambar di itu, tapi ya baca juga tuh. Itu dampaknya masih apa ya? Masih tersisa di kayak pekerjaan, terus apa ya? Masih tersisa di setiap pikiran orang tua kita, Pak. Dipandang sebelah mata dan lain sebagainya gitulah. Ya, soalnya kan dulu aku waktu SMP pernah izin sama ibu saya. Mah aku arep tatoan. Oleh ra ono ning Alkitab ngono. Oh iya. Ketoke wahingi ra ono ning Alkitab. Lah, nek Mas Yute sendiri tuh pengen nggak tuh sakjane pengen menggambar nih? Pengen, soalnya pengen kayak apa ya, menyemaikan kisahku di suatu karya yang biasanya kan saya itu bunyi-bunyian, tapi sekarang pengen bentuk lain. Nah, aku pengen sih jane itu, cuman kalau kita ngomong-ngomong gini karena kita tidak bertinta di kulit, nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya ya. Otentik. Sekarang kita udah ada, tadi mungkin udah mendengar suaranya sedikit-sedikit ya. Yang berat gemes. Ini ada wirausahawan muda dari Sagan. Bisa diperkenalkan diri. Oke. Siap. Halo pendengarnya dari Mas Kimpul sama Mas siapa tadi? Yute. Oke, Yute. Happy Sunday. Happy Sunday, siap. Oke, perkenalkan saya ya. Saya biasa dipanggil Mbah Jenggot nih ya. Oh iya. Biasa dipanggil Mbah Jenggot, nama panggilan aja nih ya kita ya. Enggak apa-apa nama panggilan. Biar santuy gitu ya. Biar santai. Oke.
Perkenalkan saya Mbah Jenggot, itu saya juga teman dekat dari mereka berdua ini, Mas Kimbul dan juga Mas Yute ini ya. Ngomong-ngomong topik kita malam ini mau apa ini Mas Kimbul ini? Itu tadi kan Mas udah dikit-dikit lah karena Tentang itu loh apa kayak diskriminasi, diskriminasi. orang yang ini, orang yang bertato. kamu kan bertato tuh. Iya ya kebetulan juga kan saya bertato gitu ya. Ya kalau di Indonesia sendiri sih seiring berjalannya waktu itu sudah hal-hal seperti itu yang diskriminasi terkait tato itu sudah mulai sedikit memudar walaupun masih ada. Itu ya, bahkan belum lama ini juga waktu saya baca-baca artikel di sebuah majalah itu, saya lupa namanya majalahnya apa. Jadi ada orang yang mau daftar kerja gitu ya, mau daftar kerja itu dia ditolak karena alasan dia bertato. Ditolaknya itu alasan kesehatan gitu ya. Alasan kesehatan dia itu kan juga masih ada gitu loh, walaupun sekarang udah berkurang daripada dulu. Padahal di Indonesia sendiri itu sebenarnya tato paling tua di dunia itu aslinya malah di Indonesia sebenarnya. Oh, gitu. Dari sejarahnya Ya, berdasarkan sejarahnya itu di suku Mentawai ya terutama. Itu kan salah satu suku yang punya tato dikatakan udah lumayan lama gitu loh. Dan itu pun banyak orang-orang luar negeri itu malah tertarik dengan budaya tato Indonesia gitu loh. Cuman ya itu sayangnya itu karena diskriminasi tadi, jadi seakan-akan malah kita sebagai orang lokal gitu malah menganggap tato itu hal yang negatif. Gitu, Dan itu masih mengerak di pikiran orang zaman dulu juga ya. Ya benar banget tuh Mas. Sama juga seperti saya dulu waktu mau bikin tato sama kayak Mas Yute gitu. Alasan orang tua pasti pekerjaan susah pasti gitu ya, pekerjaan itu pasti susah kan dan lain sebagainya. Cuman ya itu tadi, kebanyakan juga dari teman-teman saya yang bertato juga kalau tato itu pakai cara the power of kebacot gitu. Jadi kita wis digawe. Nanti mending minta maaf daripada iya minta izin. betul. Kita bikin dulu udah ngomong kayak gini ya udah kan, udah mau dihapus juga biaya dan lain sebagainya. Nanti tipek ya ora iklan. Malah nggak hapusnya lebih mahal ya daripada buatnya. Benar. Nah kalau Mas Jenggot ini, saya panggilnya Mas Jenggot ya, karena Mas Mbah Jenggot, karena Mbah ini berjenggot dan saya panggil Mbah Jenggot aja ya. Iya. Nah ini sekarang kegiatannya apa? Kuliah apa udah selesai kuliah? Atau? Kebetulan saya udah selesai kuliah ya. Oh jos. Saya udah selesai kuliah, cuman karena pandemi ini, jadi kuliah saya ini lulusnya masih legal ilegal gitu loh. Oh iya. Belum ofisial ya. Belum ada perayaan. Masih gantung gitu loh. Kalau temennya ada yang belum lulus mas? Ya ada sih. Apa tuh kue kuliah yang ditambah? Kebetulan saya di psikologi, kuliah di psikologi gitu. Berarti cocok banget dengerin podcast kita yang episode ketiga. Oh iya, mengemas rasa cemas. Mas rasa cemas. Oke, siap. Nanti saya dengarkan ya. Nah, aku kan kemarin juga wawancara interview sama anak psikologi loh. Tapi kemarin tuh dia masih semester berapa ya? Semester 6 ya. Masih semester 6 dan terus bingung bahas opo ya sepengetahuannya dia aja. Nah, kamu kan sebagai lulusan psikologi, nah outputmu tuh apa ya? Tiket keluarmu dari psikologi itu kamu buat apa? Tugas akhir atau Skripsi aku. Oh, skripsi. Iya. Ya skripsi saya kebetulan juga kemarin juga bahas tato kan mas. Oh iya. Cerita bahas Dari segi tato. apa nih? Psikologi apa? Makna sih. Oh makna tato. Secara nggak langsung kan makna itu kan juga mempengaruhi psikologis orang kan. Gitu. Jadi saya waktu skripsi itu membahas tentang makna tato dan lain sebagainya, dan kebetulan skripsi saya yang tentang tato di psikologi dari kampus saya berdiri sampai saya itu judul skripsi saya itu nomor 2. Jadi sebelumnya itu banyak yang belum bahas tato, hanya 2 orang termasuk saya. Gitu ya, bahas tatonya. Sedangkan kenapa saya mikir ambil tato itu ya pertama orang yang bertato itu nyarinya gampang, ya kan, dijadikan subjek dan lain sebagainya gitu. Nah makanya terus juga ada keingintahuan saya gitu loh. Saya ingin membenarkan juga kepada ya walaupun hanya lingkup kecil lah ya bahwa tato itu nggak selalu negatif. Orang yang bertato itu pasti punya cerita, punya makna tersendiri bagi dia gitu loh. Punya cerita kok saya pernah denger ya. Kayak siapa gitu loh. Iya. Tapi lupa saya itu Oh, apa iya, itu. saya juga melupakan. Bayaran ya. Oops. Nah berarti kamu bikin skripsi itu udah tatoan belum? Sudah. Saya sudah Sebelum bikin skripsi itu udah bertato berarti? Ya, saya sudah bertato sebelum bikin skripsi itu. Atau kamu tuh tatoan biar istilahnya misalnya apa ya? Biar afdol gitu enggak? Enggak.
skripsimu ki bahas tato ki. Terus kamu Masa aku ujuk-ujuk ora tatoan. Masa aku ora tatoan, aku kan basis Iya, iya. skripsiku kan bahasnya tato terus aku Ya tatoan. mungkin banyak yang mengira juga kayak gitu. Sebenarnya saya pengen tato itu udah malah dari sejak SMP. Jadi gimana ya, SMP? kadang kalau tato itu kadang saya pakai spidol kalau cuma di rumah gitu. Oh, ngorek-ngorek. Kayak diorek-orek biar kelihatan tato. Kalau bahkan biasanya saya kalau misalnya libur panjang itu saya bikinnya tato temporer di Malioboro sana kan banyak. Oh iya, iya, iya. Nah, bikin Di tato pinggir-pinggir temporer. jalan itu ya. Kalau di Ramai apa sih? Iya, Ya, Ramai, di Ramai Ramai. juga. Kalau misalnya nggak ada duit beli semir tanco gitu. iya, bener, itu waduh. pakai tusuk gigi digambar-gambarin. Jadi emang udah dari dulu pengen punya tato gitu loh. Kalau saya dulu beli permen karet. Iya itu juga. Terus stiker ditempel itu. Stiker tato. Itulah ya. Terus seiring berjalannya waktu kuliah gitu, pertama tindik dulu ya step by step gitu Iya, kan, step stepnya by step. tindik dulu ya. Stepnya tindik dulu gini-gini. Ya udah akhirnya saya memberanikan diri untuk menato karena ya itu tadi sih. Di sisi lain juga pertama pengen punya tato juga dari kecil dan yang kedua kalau aku ada pengalaman atau ada kisah-kisah yang dulu pernah tak alamin dan itu berkesan bisa saya aplikasikan lewat tato itu tadi. Kalau sekarang udah berapa? Terhitung berapa nih tatonya yang sudah dibuat ya? Oh masih dikit mas saya mas. Ya Maksudnya maksudnya dikit tuh relatif ya. lebih dari 2 itu sudah banyak sebenarnya. Iya sih. Ya sekarang masih 4 sih. Cuman emang sebelum corona ini kemarin planning emang mau nambah. Cuman karena ada corona ini kan jadi emang ya agak tahap-tahapan juga kan kalau mau nambah. Masih 4 juga kan ya apa namanya walaupun mungkin saya kalau tato ada temen dan lain sebagainya kita kan tetap ngasih nganu kan ucapan terima kasih Iya, kan. iya. Walaupun orangnya nggak mau dibayar dan lain sebagainya cuman kan orang Jawa kan terkenal wong rapenaan ya kan. Iya benar. Ya, tetap ngumpulin uang dulu gini dan lain sebagainya. Selain terpending corona juga terpending rasa sakit ya. Nah, Karena saya dengar di tempat-tempat tertentu memang lebih sakit. Nah ini buat kalian-kalian yang tanya tato itu sakit apa enggak, jawabannya gimana? ya emang sih bagian tato itu ada yang paling sakit. Tapi kalau di beberapa tempat itu ya sebenarnya kayak orang digigit semut aja gitu mas. Rasanya cuman kayak digigit semut. Cuman kalau misal kita di dada tengah, perut, habis itu di rusuk kanan kiri, pinggang ini, ya itu sakit banget kerasa itu. Sama ditusuk tombak di lambung. Enggak sakit Beda ya itu. Enggak sakit itu kan udah bablas. naik ke atas. Terus kan tadi udah pengen tato dari SMP ya Bang? Kan seiring berjalannya waktu ke SMP, SMA terus banyak referensi gitu. Akhirnya keinginan itu muncul lagi tuh pas kapan? Aku tiba-tiba aku memutuskan untuk mentato awakku diriku itu kapan? Nah itu sebenarnya ya bener sih bikin tato itu sebenarnya nggak boleh buru-buru mas. Karena kan ya itu kita tato itu kan udah permanen kan. Misal kita glow dikit gitu udah nggak bisa diganti. Emang butuh waktu gitu loh. Simpelnya aja kayak atlet UFC McGregor itu dia bikin tato pedang yang di rusuknya dia itu hampir bertahun-tahun hanya untuk memikirkan supaya tatonya itu bisa bermakna buat dia gitu loh. Ya sama ini saya ada juga tato gambar malaikat gitu tapi belum selesai. Cuman seiring berjalan. Di mana itu tadi yang Ya, malaikat? Oh yang di bagian yang sakit tadi. Di bagian yang sakit itu. Cuman emang belum selesai gitu. Nah, saya sewaktu bikin itu belum kepikiran. Sekarang udah kepikiran desainnya mau dibikin apa, ditambah apa dan lain sebagainya. Itu emang butuh waktu gitu loh, Mas. Karena ya kalau orang bertato itu kan apa namanya? Referensinya beda-beda kan. Mungkin ada orang yang setiap saat pengen nambah tato, udah punya referensi banyak banget habis itu langsung diluapkan sekaligus kan beda-beda. Itu tergantung orangnya masing-masing sih. Banyak referensi dan banyak duit. Nah, Gue sebelum sampai ke mulai gambar itu nggak ada referensi nggak sebelumnya. Maksudnya lihat siapa aku pengen kayak iki ono tatune, pengen kayak oh jelas itu mas ya beberapa artis lah ya mungkin yang jadi referensi gitu ya. Ya misal kalau artis luar negeri itu kayak Beckham, Johnny Depp itu kan bertato kan dan lain sebagainya itu jadi referensi gitu. Bahkan Johnny Depp pun juga ngomong tato sebagian tubuhku ini adalah seluruh cerita perjalanan hidupku gitu loh. Sekelas artis saya bisa mengartikannya seperti itu gitu. Nah terus ini mas, ini yang saya lihat sama Mas Yuto ya, ini tidak ada tato yang tampak sepertinya. Maksudnya tatonya itu Di dalam semua. nah kan tato kan kamu kan bikinnya mahal. Bisa dibilang ya itu mahal karena maksudnya menghabiskan ongkos lah entah apa itu lah. dan energi dan jiwa cita rasa si penato juga.
Kenapa kok nggak dikasih lihat, maksudnya di tempat yang terlihat? Ya mungkin kebalikannya orang zaman dulu dan sekarang gitu ya Mas ya. Mungkin saya menerapkan model orang-orang tempo dulu saat bertato. Kalau orang-orang tempo dulu kan rata-rata dari dalam dulu baru keluar. Oh, maksudnya di bagian Bagian yang tertutup nggak terlihat dulu baru iya. keluar. Kalau sekarang kan udah di tangan dan lain sebagainya, baru nanti di dalam terakhir. Emang bagian tangan itu nggak terlalu sakit Mas. Malah bagian yang di dalam tubuh itu yang malah rata-rata malah sakit gitu loh Mas. Jadi mungkin saya menerapkan model zaman ya Old school. bapak-bapak old school dan lain sebagainya gitu. Jadi bagian dalam dulu dan apa namanya di luar itu ntarlah belakangan dulu. Karena kan yang jelas di luar itu kan jelas nampak kan. Kalau misalnya gambar kita nggak memikirkan dengan matang, tidak sesuai dengan ekspektasi, jelek dan lain sebagainya, malah kita yang malu sendiri. Kayak gitu. Teman saya aja apa namanya pengen gambar mukanya Paul McCartney aja, matanya selinco dikira Harry Potter. Akhirnya matanya dicoret semua. Gitu. Kan itu udah terlihat nampak gitu loh di tangan. Iya. Wah, fail itu fail. Itu jelas fail itu. Menyesalnya double-double. Makanya itu Terus menambah konspirasi Paul McCartney. Dan jangan Paul McCartney adalah Harry Potter. mungkin di sisi lain juga kan mungkin saya masih juga apa namanya menjaga orang tua saya lah ya kan. Masih terbawa dengan pemikiran belakangan. Takutnya kalau misalnya nanti udah tato di luar dan ngetok-ngetokin dan lain sebagainya malah pikiran penyakit malah repot mau mergo anake tatoan kan kayak gitu. Lebih ke omongan tetangga ya. Nah, kan kayak gitu. Terus apalagi ya itu tadi saya juga menyadari bahwa di lingkungan sini pun kalau orang bertato itu orang Indonesia ini rata-rata ya nggak semuanya itu masih menilai orang itu dari covernya aja kan. Benar. Kamu bertato, padahal yang simpelnya aja koruptor itu nggak bertato loh, ya kan? Mereka rapi, berjas dan lain sebagainya, berani bersumpah di atas kitab suci, kitabnya mereka. malah koruptor kan lebih Malam becing gitu loh. Kan kayak gitu. mending menyakiti diri sendiri hasilnya karyamu. Cuman emang bener sih Mas, tato itu emang nagih juga gitu. Oh, ada adiktifnya juga. Ada adiktifnya juga gitu loh. Sekali tato. Masokis mau. Pecut. Kalau dari Mas Intang sendiri, dari lingkungan, dari keluarga atau dari mana ya, dari pendidikan dan sebagainya, pernah nggak kayak dapat diskriminasi itu? Kan soalnya apa ya, pikiran itu memang belum hilang dari bangsa kita yang katanya memang budaya yang harus dilestarikan, tapi kok kenyataannya bertolak belakang. Ya kalau untuk diskriminasi sih untungnya aja belum gitu ya. Nggak minta sih malahan. Ojo lah, masa jangan. Enggak, untungnya enggak gitu loh. Ya karena sebelum saya juga bertato kayak gini kan, ya intinya kan tato itu kan bukan jadi indikator kesuksesannya kita gitu loh. Bahkan kalau ketika mungkin saudara atau tetangga tahu kita bertato dan lain sebagainya, ya cuman saya saurin bercanda aja. Jadi biar nggak diambil hati dan lain sebagainya gitu ya. Cuman saya gojekin aja kayak gini, saya cuman pengen gambar kok kayak gini aja biar simple ya, gampang kan kayak gitu, dilegani lah wes tak saurin wes baru meneng lah. Aku kan pengen gambar awak-awakku dhewe wis sewot kan kayak gitu. Iya. Tuh. Ya itu aja sih Mas gitu. Untuk diskriminasi dan lain sebagainya itu tergantung lagi kembali ke pribadinya kita gitu loh Mas. Pasti banyak itu kalau orang yang mengalami diskriminasi kayak gitu. Iya. Tato kayak gitu. Berarti sempat sempat bersih tegang dengan orang tua. Kalau itu sih pasti Mas, cuman ya itu tadi saya juga menjelaskan ke orang tua saya juga gitu loh Mas. Tujuan saya bertato ini ya saya ingin membuktikan kalau orang bertato itu bisa menjadi manusia. Menjadi sosok benar-benar manusia gitu loh. Yang padahal memang seharusnya kita sama. Nah, kan kayak gitu. Orang bertato itu tetap bisa jadi manusia, entah katakan karir lah. Oke, kita katakan karir. Bisa kita juga tetap bekerja. Mungkin di perusahaan-perusahaan yang tanpa pengecualian ya. Kalau misalnya PNS kayak gitu kan jelas nggak bisa. Kita bisa tetap bekerja, kita tetap bisa berkarir. Mungkin bisa juga berwirausaha, berbuka usaha. Yang penting kan kita bisa mendapatkan uang itu secara halal gitu. Iya benar. Kayak gitu. Halalan toyibah. Tapi PNS sendiri itu sudah mendiskriminasi. Iya sih. Ya itu. Tapi ada loh yang masuk PNS terus masuk dulu beberapa tahun terus tatoan ngono ya ono. Iya benar. Ada juga. Baru tatoan dan lain sebagainya. Cuman akhirnya ya dia malah jadi nggak nyaman kan. Dia malah jadi deg-degan sendiri kan. Itu secara psikologisnya malah dia punya tato malah jadi nggak tenang.
aslinya pengen tato men tenang dan lain sebagainya kan tenang, malah jadi nggak tenang pikiran kan dan lain sebagainya, itu kan malah juga mempengaruhi sisi psikologisnya itu. Berarti tatomu ini sekarang ada berapa? 4, 5? 4 utuh apa 4 Empat kurang, utuh 4 3,5? Apa 3,5 apa? Empat kurang lah, Empat kurang. ya. Yang di pinggang ini belum selesai kan. Itu semua ada maknanya atau ono sing waton gambar? Oh, malah tato pertama saya salib. Wih. Tato Sangat pertama- mencerminkan Iya. ya. Ada jenggoten, salib dan gondrong. Tapi nggak dibalik tuh salib. Oh, mau dibalik susah ya mas. Oh iya benar. Ya itu saya bikin tato itu kan waktu zaman apa namanya krisis-krisisnya diskriminasi antara yang mayoritas dan minoritas kan. Itu bukan buat apa-apa sih sebenarnya, cuman sebagai penguat iman aja sih. Mengingat ya. Mengingat saya kalau ya supaya saya nggak boleh malu lah dengan agama saya gitu loh. Walaupun di tengah masyarakat mungkin agama saya masih dianggap sebelah mata dan lain sebagainya gitu. Terus yang kedua itu panah sama jangkar, habis itu ada tulisan bapak ibu saya, panah hati itu nggambarin ibu saya, jangkarnya nggambarin bapak saya. Habis itu malaikat itu nanti di bawahnya ada tulisan alaihim itu kan alaihim, artinya damai besertamu. Dan habis itu tulisan aksara Jawa Hakuna Matata, biar kita menghadapi suatu hal itu tidak khawatir gitu loh. Jangan khawatir. Ya sebenarnya tato-tato saya itu lebih bersifatnya memotivate saya sendiri sih. Curahan sendiri ya. Ya supaya saya ketika menghadapi apa-apa gitu, wah aku kemarin habis tato ini kan, kalau misal habis mandi kita ngilu kan mesti kelihatan juga gitu. Buat yang belum tahu ngilu itu bercermin ya teman-teman. Bercermin ngaca gitu. Ngaca. Itu bang Secara harafiah loh, bukan secara bercermin. Itu jadi motivasi sendiri ya, support system sendiri lah. Gitu kan, semua orang punya caranya masing-masing kan untuk mensupport sistem sendiri. Daripada dengerin motivasi yang bayar-bayar itu ya. Bener. Ini bayar berkarya didelok, ya. Iso tekan Buat doa. effort gitu. So kita kan juga kadang lupa apa prinsip ya diri prinsip kita sendiri saja lupa kadang. Benar. Bahkan orang tua bapak teman saya itu dia sebagai supir di salah satu rumah sakit swasta itu di tangannya aja ditulisin nama istrinya dia. Waktu ditanyain bosnya aja dia ditanyain kenapa kamu tato di situ, ya supaya kalau saya pergi ke luar kota, saya ada tugas di luar kota, saya kangen istri saya tinggal lihat istri saya. Atau kalau misalnya saya mau berbuat yang aneh-aneh ada nama istri saya. Iya benar. Itu kan jadi support system dia. Apa kiri itu? Wah kurang tahu saya pak. Kan kalau ngaruh bisa ingat Kalau istrinya ngambil sama. barang curian bisa pakai tangan kanan. Yang jelas di salah satu tangannya ada nama istrinya, itu kan juga support system buat dia sendiri gitu. Macem-macem sih mas. Terdekat ya, asiknya ketika saya dulu juga menyusuri apa namanya skripsi tato itu, saya tanyain makna dari sebagian orang-orang yang bertato itu macam-macam juga. Ada yang dia kelahiran orang timur di Lakantura, terus diartikan LA belakangnya kota-kota. Orang melihat itu Los Angeles, tapi itu sebenarnya tempat lahirnya Tanah dia. kelahirannya dia. Tapi harapannya supaya tempat kelahirannya dia bisa maju. Itu HP. Habis itu apa namanya teman saya juga ada kaset rusak gitu. Itu kisahnya dia dulu waktu dia pengen kaset Slipknot yang dijual hanya terbatas. Dia ngumpulin uang mau beli sama orang tuanya nggak dibolehin, akhirnya dikasih cuma-cuma sama temennya. Habis itu dia udah pengen banget itu kasetnya, udah dapet secara cuma-cuma, ditaruh di kamar, adiknya dia masuk kamar, kasetnya dirusak-rusak. Dia akhirnya mengingat itu dengan kaset rusak di bawahnya itu. Macam-macam mas. Terus ada teman cewek saya juga gambar mahkota di kaki. Mahkotanya mahkota cowok. Prinsipnya dia ya supaya dia nggak ditindas sama cowok. Oh, tak kira di bawah terus dia bisa ngindas cowok kan lo. Di telapak kakinya gitu. Oh iya. Hampir sama kayak itu ya, filosofi tulang rusuk. Kenapa kok wanita terbuat dari tulang rusuk? Nah, kan dekat di hati kan. Ya itu juga sama. Kalau pakai tulang kepala tidak melebihi. melebihi. Nah, kalau nggak pakai tulang kaki nggak jadi bawah itu. Tidak di bawah. Ya. Asiknya di situ sih, apa namanya ketika kita bertato gitu ada cerita-cerita di balik tato itu. Ya mungkin ada juga orang yang tato asal-asalan. Kan tergantung persepsi dan opini orang melihat tato itu bagaimana. Mungkin ada orang yang menganggap tato itu cuma sekedar seni. Bagi kita cuma lihat garis lurus gini, ya cuma sekedar garis, tapi bagi dia kan ada arti tersendiri gitu kan.
Nah, kayak tato golden ratio juga. Oh iya itu. Cuman dilihat kayak sekilas tuh cuman kayak gitu. Cuman kan maknanya kan berlipat-lipat. Iya. Asiknya di situ. Tapi kamu sendiri kalau si buat Mbah ya, kok kamu tuh kayak santai-santai. nggak baper kok nek kamu. Ini baper kalau kamu. Kalau buat Mbah Jenggot sendiri, kalau lihat orang bertato tuh sebelum kamu mengenal dan punya referensi sebanyak itu gimana? Kalau aku sendiri ketika lihat orang bertato, kalau tatonya bagus ya, kan ada Tato bagus, ada yang tato jelek. nah, ada tato yang istilahnya tato penjara gitu. Aku kalau lihat tato penjara ya iki opo sih ngono. Nah ini masih sisa-sisa doktrin zaman dulu. Iya, aku masih iki tato opo tuh kok apa ya, kayak nggak bermakna gitu. Nek tintanya bagus terus dilalah kulitnya cocok tuh kan kelihatan ya luwih outstanding gitu loh desainnya dan segala macam. Nek kowe dhewe ndeloke piye? Kalau dari dulu aku lihat orang bertato tuh keren. Udah, Apapun gambarnya, apapun kondisi orangnya dan lain sebagainya, mau kulitnya hitam, putih dan lain sebagainya, gambarnya bagus jelek, aku tetap lihatnya itu keren. Karena emang udah dari dulu suka tato kan. Walaupun keluargaku nggak ada yang bertato, cuman ya nggak tahu. Mungkin karena referensi dari kecil kan saya udah didengerin lagu rock-rockan sama sama orang tua saya gitu loh. Kayak bangsanya Scorpion dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi lihat orang-orang rockstar bertato itu udah sering dari kecil gitu. Udah kasarannya ya udah kedoktrin dari kecil gitu. Akhirnya kalau lihat orang bertato ya seneng, malah jadi pengen gitu. Awalnya orang tua saya kan dulu lagunya musik-musik slow rock zaman dulu kan. Nah, suka dengerin gitu, akhirnya cari-cari lagunya Guns N' Roses. Nah, orang-orang Guns N' Roses kan rata-rata bertato. Jadi wah bagus kalau tatonan gini. Pun itu sebelum pernah lihat orang bertato langsung udah bilang itu keren karena referensinya tadi ya. Referensi musik itu. Misalnya kan dari Mas Kimpul sendiri katanya dulu dia jijik dulu kalau lihat orang. Oh, tenan aku. Jijik iya lho. Lihat orang minum, lihat orang rokok sih. Tapi ya akhirnya begitu sih. Akhirnya juga menjalani itu. Ya udah sih jijik neng cakro ngono di pos ronda itu rame-rame gitaran ngombe cekakaan guyang-guyang ya jijik. Ora ya padahal kene ya luwe edan. Rasane padha wae malah dilakoni dhewe. Cuman ya bedanya mungkin kita kalau nganu nggak ganggu gitu ya. Lebih bisa ngerti nggon ngono lah. Cuma itulah. Nah itu juga menjadi tanggung jawab orang bertato menurut saya. Benar. Cuman yang disayangkan ketika orang bertato itu ada yang menyalahgunakan ketika dia punya tato. Dia ketika punya tato dia merasa aku gagah-gagahan. Nah, itu yang menjadi menguatkan stereotip negatif masyarakat ke orang bertato. Gitu. Jadi dan secara nggak langsung pun media massa pun mengemas untuk mendoktrin atau menyebarkan stereotip negatif itu kepada masyarakat dengan rapi. Kayak begal ketangkap mesti yang disyuting tatonya, nek bertato misalnya. Atau sebagai highlight. Kalau enggak judulnya orang bertato. Orang bertato ini. Itu kan udah disusun secara rapi bahwa orang yang bertato melakukan tindakan kekerasan, melakukan tindakan kriminal yang disebarkan ke masyarakat hingga doktrin-doktrinnya itu masih terpelihara sampai sekarang. Sampai sekarang itu masih tertanam gitu. Iya. Cuman emang nggak menyalahkan semua juga sih, cuman ya itu tadi orang bertato pun juga nggak sepenuhnya benar gitu. Ada yang dia merasa punya tato terus merasa gagah-gagahan, terus mau seenaknya sendiri, terus dumeh merasa gaul, dumeh aku bertato. Gitu ya. Itu yang menjadi malah melewati batas gitu loh. Melewati batas ala kadarnya yang ya cuman orang bertato ya udah cuman bertato aja gitu loh. Kamu tetap sama gitu loh. Bukan yuk kamu bertato terus derajatmu lebih tinggi, enggak. Cuman kebanyakan anak-anak muda yang bertato itu mesti kayak gitu. Itulah wangon aku. Nah, itulah kenapa juga saya tato itu di usia-usia 20-an ke atas karena saya masih mengontrol emosi saya. Saya mencoba mengontrol emosi saya karena mungkin kalau saya tatonya di under 20 atau di awal-awal kuliah mungkin saya bisa menjadi orang yang saya sebutkan kayak tadi. Karena emosi saya masih belum terkontrol kan. Ketika saya udah mulai mikir jelas, ketika saya bertato saya juga memikirkan dampak ke depan kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi secara emosional mungkin saya udah lebih tertata gitu loh. Jadi ketika saya punya tato ya saya juga nggak ngerasa dumeh. Aku tatonan kowe ora yo. Walah ngene-ngene ya. Itu enggak. Itu reason saya kenapa
apa namanya tatonya saya lebih di umur di atas 20-an sih gitu. Cuman kan orang punya reason sendiri-sendiri kan. Lebih ke kesiapan mental Nah, juga ya. gitu. Kalau faktor kesehatan kira-kira mempengaruhi ya berapa persen lah faktor kesehatan ketika pengen bikin tato? Kan ada kalau tato tuh bisa kena HIV, bisa kena apa-apa itu kamu perhatikan berapa persen? Ya, Selain stigma kayak orang tua, tetangga, kesehatan ini kamu perhatikan nggak? selama kita tato dengan cara dan tempat dan orang yang benar, penyakit itu udah terjamin nggak akan ada. Karena selama saya tato pun jarum, sarung tangan, tempat tinta, hal-hal yang mungkin perlu diganti itu pasti selalu baru. Jadi selalu steril dan lain sebagainya. Alkohol pun selalu ada untuk membersihkan. Radio B Enggak. tapi boleh nggak tuh tatoan minum Harus sober ya katanya. Harus sober. Posisi Apa tato. alasannya kenapa? Alasannya kan kalau ketika kita tatoan gitu kan kita terluka, darah kita cepat keluar kalau posisi minum. Nah takutnya kalau misalnya ntar apa namanya sering darahnya pendarahan dan lain sebagainya, takutnya kan itu. Makanya tato itu emang idealnya kita sebelum tato besoknya jangan begadang, sebelum tato paginya sarapan, jaga kesehatan dan lain sebagainya supaya fit. Bahkan tato aja sebelum tato kita memperhatikan kesehatan loh. Iya. Kan simpelnya kan kayak gitu. Sebelum tato aja kita harus memperhatikan kesehatan. Kayak donor darah ya berarti ya? Iya. Oh iya itu katanya nggak boleh donor darah ya? Sebelum aku pernah lihat juga sih salah satu chef di Indonesia itu dia pernah donor darah padahal tatonya dia lebih banyak dari saya. Itu cuman dia pernah ngupload di story-nya dia kalau dia habis donor darah. Cuman emang belum banyak sih ya PMI atau rumah sakit yang mungkin secara khusus ya menerima hal seperti itu. Sebenarnya bisa gitu. Sebenarnya bisa tato-tato apa namanya orang yang bertato bisa donor darah. Sebenarnya bisa, cuman mungkin ada apa namanya penanganan yang lebih khusus. Treatmentnya beda ya. Ya, sama yang enggak ini. Ya sih itu kalau soal kebersihan memang aku juga pernah lihat dan punya temen tukang tato juga. Memang jarum terus apa ya alkohol ya bener, sarung tangan bahkan pakai sarung tangan terus memang selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu ya. Malah lagu rohani udah berkobar setting Nah itu aku pernah lihat kan kalau tato kan itu pakai jarum. Nah zaman dulu kayaknya nggak sebanyak sekarang deh jarumnya. Ya semakin banyak jarumnya itu semakin Gak sakit ya tingkat kesakitannya lebih dikit. Oh ngono. Iya, kalau jarumnya cuma 1-2 itu, sakitnya minta ampun itu. Walaupun saya nggak pernah ngalamin, saya juga nggak mau ngalamin. Dan dengerin ceritanya aja udah geli gitu. Kalau pokoknya rata-rata ya jarum 12, jarum buat ngarsir sendiri jarumnya juga beda. Kalau Diego sendiri pakai berapa jarum? Rata-rata 7 ke atas. Oh 7 ke atas. Jadi buat ngarsir sendiri, buat nyeket sendiri, terus buat apa namanya warnain juga sendiri. Nah kalau warnain kan itu biasanya ngeblok ya? Ya Itu ngeblok. tetap pakai 7 apa? Paling rata-rata sih 12 sih, tergantung ada jarumnya sih mas biasanya. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya pakai semua jarum apa aja bisa, cuman kan ya tingkat kecepatannya semakin banyak jarumnya kan ngarsirnya lebih banyak, lebih cepat. Kalau cuman dikit gitu kan ya lebih kerasa sakitnya. Ya kayak ibaratnya kayak kuas lah. Nah, Kan nggak mungkin ngecat tembok pakai kuas, cat air. cuman isi satu kan Ya simpelnya kesel kayak gitu. memang bro tadi Hellboy apa. Tapi pernah kena tinta warna putih nggak? Soalnya saya banyak baca di forum-forum sama YouTube tuh katanya tinta putih tuh paling sakit. Iya, paling sakit karena dia warnanya paling terakhir loh mas. Oh, buat nganu ya berarti buat Ya, shading. Istilahnya wes bonjret, istilahnya wes sudah terluka. Ya, orang tato itu kan simpelnya tanganmu udah digores, habis itu digores lagi. Oh shit man. Nah, kayak gitu. Apalagi kalau tinta warna putih itu biasanya emang rata-rata kan dia sebagai cuman di atasnya gitu loh. Nggak mungkin loh kalau dia diwarnain dulu habis itu nanti kena yang lainnya. Dia yang terakhir dia nambah. Tetap terakhir. Jadi posisi udah memar, udah sakit dan lain sebagainya, tambah baru tambahin lagi. berarti nggak melulu tinta putih ya sebenarnya Ya, finishingnya itu. Sebenarnya tergantung desain dan sketnya juga sih. Kayak gitu. Dari sekian tato yang jenengan miliki itu pernah apa ya kayak punya keinginan metode tato gitu gak? Kan di Indonesia banyak nih metode tato kayak misalnya Yakuza terus Kalimantan kalau di Indonesia Yakuza ya. Kalau di- Japanese.
Kalau di kayak tribal dan lain tribal sebagainya, terus tapping gitu. Ya mungkin ada sih mas gitu. Apa namanya, jelas itu udah masuk planning juga kan, cuman belum tahu terrealisasinya kan kapan gitu. Cuman emang rata-rata kebanyakan saya lebih suka kalau sekarang saya lebih suka tato-tato model vintage, model old school. Iya. Zaman-zaman dulu lah gitu. yang tintanya hitam sama hijau Nah, gitu. cuma hitam hijau kayak gitu aja. Lebih condong tatonya kalau nggak itu misal lagi nggak kepikiran kayak gitu ya paling cuma tato biasa aja, cuma tato hitam aja. Kalau nggak tulisan dan lain sebagainya. Tuh, makanya kan masih ya itu tadi sih mas, bikin tato itu emang perlu waktu karena takutnya kalau misalnya kita buru-buru udah banyak nggak ada spot bingung kan nanti. Kalau semakin pelan-pelan gini ada ruang mau bikin konsep tato misal kayak tribal model yakuza kayak gini kan masih ada banyak ruang, gampang kayak gitu. Kalau yang Kalimantan itu pakai apa ya, kayak palu kayak ditata gitu ya. Iya itu emang katanya sakit sih ya, semua tato juga sakit ya sebenarnya. Tapi filosofinya jos itu. Iya. Kalimantan yang bertato tuh apa ya? Ketika kamu tidak bertato tuh kamu tidak dilihat oleh Tuhanmu loh. Gitu. Kui sing pengen Jadi uniknya kan di situ ya. jiger ya aku Cuman sekarang seiring berjalannya waktu juga tato Kalimantan yang dulunya mungkin kamu bisa tato kalau dikatakan harus melalui syarat Adat tertentu. itu sekarang udah menjadi tren. Orang bukan Kalimantan pun kalau mau bikin tato-tato ciri khas Kalimantan ya sekarang udah bisa. Bunga itu ya. Bunga terong paling populer. Itu kan juga udah bisa gitu loh. Kalau dulu kan memang harus melalui prosedurnya secara adat gitu. Oh iya. Ya cuman emang yang di Jawa ini kan budaya tato kan masih asing kan gitu. Jadi emang di sisi lain pun juga wajar kalau misalnya orang Jawa ini terhadap tato itu masih terlalu kolot lah. Orang Jawa aja masih terlalu kolot karena ya itu tadi di budaya Jawa kan nggak ada tuh cerita-cerita Jawa atau orang bertato kan nggak ada. Jadi masih terbawa budaya-budaya lama juga. Ono toh neng tanda lahir. Ya kalau di Jawa tuh biasanya tato emping. Pro rambak itu dos gitu. Nah, itu di tempat-tempat yang mungkin sakit ya biasanya. Di tato sakit ya itu malah orang Jawa punya, itu namanya tato emping. Ya setelah Mbak Jenggot ini bertato tuh apa sih harga yang dibayar dari tatomu itu? Misalnya kamu tahu nih besok kamu nggak bakal jadi PNS misalnya. Ya lebih nganu sih mas, apa namanya, ketika saya bertato di sisi lain juga motivasi saya kan, saya juga ingin juga ngomong juga ke orang tua saya bertato ini tujuannya ya saya pengen juga buktiin gitu loh kalau kepada orang tua saya kalau misalnya saya punya tato itu ya ada yang harus saya bayar juga, bahwa saya ya nyuwun sewu aja kalau misalnya punya tato gini ya bisa menjadi manusia yang tadi. Ini memang udah ya bukan prestis, bukan gengsi dan lain sebagainya, enggak. Bukan membangkang juga. Bukan membangkang gitu, malah menjadi motivate gitu kan. Kalau aku bertato berarti gimana caranya ya sembodo gitu loh. Terkadang kan apa namanya ya itu tadi yang anak muda punya tato akhirnya lupa. Jadi unsur sembodo ini hilang loh. Iya. Mungkin ya di tato aku tatoan ya aku harus mandiri. Nah, kan kayak gitu. Jadi ya kita kan bertato otomatis yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, bukan orang tua kita, bukan orang di sekitar kita. Jadi soalnya keputusan pentato pun dari diri sendiri ya. Benar, jadi emang harus dipikir matang-matang juga kan, nggak asal-asalan menato juga. Ya kalau cuma tato karena ikut-ikutan teman dan lain sebagainya itu juga emang beresiko sih. Cuman ya akhirnya emang harus dijalanin kan. Itu yang harus dibayar seperti itu. Bisa dibilang juga kalau masih ragu-ragu wis mending rasa ya. Nah. Masih ada sedikit aja ragu-ragu. Dulu saya juga sedikit ragu-ragunya karena itu masih terbawa omongan orang tua kan, kamu kalau bertato nanti mau jadi apa. Iya, itu merasa harga yang dibayar terlalu besar. Nah, benar juga kan, Yang dipertaruhkan orang walaupun pengen cuman kan wah kok karir gitu loh yang dipertanyakan. Kamu mau jadi apa nanti kan kayak gitu. Itu saya masih ragu-ragu, cuman saya belum memberanikan diri gitu. Ya udah akhirnya di sisi lain juga ya wis lah, daripada nanti aku ragu-ragu malah nggak jadi. Emosinya masih Gelo ya malah abal-abal. Nah, akhirnya udah mulai yakin, akhirnya mulai gambar. Tuh. Bisa dibilang juga adalah orang bertato itu orang yang berani menantang masa depan formal. Ya, Ya, bisa dibilang. benar. Yang jelas
orang bertato itu juga ada pesan untuk kehidupan kan. Kita ketika menato itu kan pasti harus merasakan sakit. Hingga akhirnya bisa menjadi suatu karya yang indah. Sama halnya ketika di kehidupan kita harus merasakan sakit-sakit dulu supaya bisa menjadi suatu karya yang indah yang bisa kita nikmati nanti. Bener. Sebenarnya itu pesan yang tersirat di dalam ketika bertato gitu loh. Sakit tahu. Harus sakit dan lain sebagainya, nahan perih, nahan sakit, Nah, omongan. Omongan juga. itu kayak yang paling sakit dari situ kan jadi terbayar gitu loh, harus menahan sakit dan lain sebagainya. Di komplotanmu sendiri, teman-teman tongkronganmu ya, selain kita ini ada nggak yang bertato atau mungkin baru pengen tato ono? Kalau yang pengen bertato itu juga pasti ada, cuman ya itu ketika ada yang pengen tato ya juga tak saran ini kalau masih gojek-gajek ragu-ragu mending nggak usah. Atau cuma pingin-pinginan gitu ya. Mbok ono detail mending ngrasakno ya. Nek masih ragu. Temen saya bertato karena ceweknya juga bertato, akhirnya dia ikut tato. Jadi Aku biyen ya tahun tato wedok. Nato serat ya. Toh. terus temen saya juga ada yang mulai bertato mulai bertato tapi ya emang dia sudah mapan kan lah ya. Dia udah mapan, jadi dia udah secara finansial udah aman gitu loh. Mulai menato diri lambangnya Majapahit tatonya. Enggak lambang partai itu tapi. Bukan kayaknya. Nggak dicoblos oleh lambang partai. Ada. Neng Bapake koncoku ada. Cuman ya itu sih rata-rata ada yang belum bertato gitu. Ya karena masih itu mungkin terbawa masih kepikiran dengan petuah atau nasihat orang tua kan, kalau bertato nanti mau jadi apa bla 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 kayak gini. Pokoknya jangan sampai kamu nato itu hanya kebawa emosi ya. Nah benar itu karena Cedek sak nyetlah aja. Emosi mending lut ya. makanya itu Toro ya tapi ya wis. Karena nek satu pas emosi malah endingnya gelo dong. Iya sih. Malah apa ya? Nah wah asu kok ngopo aku nganu apa jenenge nato kaya ngene. Oke, kita ke segmen yang baru ini yang kita akan tes ke Mbah Jenggot. Segmennya namanya apa Mas Yute? Rapid question. Rapid question. Oke, siap. Pertanyaan cepat ya, harus dijawab cepat. Siap. Harus dijawab cepat. Oke. Rapid question buat Mbah Jenggot ya. Ya. Pertama, Oke. tato mahal apa custom motor mahal? Tato motor. Tato motor itu menjawab itu menjawab tato motor. Namanya tato mahal. Tato mahal. Oke, yang selanjutnya tato full tapi bojomu jelek. Apa kerja formal tapi bojone ayu banget iki. Tato full bojone elek aku. Oke. Nanti itu ya nanti harus di yang ketelu ya. Oke. Tambah tato apa tambah cewek? Tambah tato. Oh, tambah tato. Sekarang soalnya ngomongnya. Sekarang ya, setia ya. Kemarin beda mungkin kita beda. setahun 2 tahun yang lalu beda. Pertanyaan selanjutnya Mas Yutis, silahkan. Bad girl or good girl? Apa sih malah jelimet? Bad girl atau good girl? Bad girl. Waduh. Bad girl, oke. Tato murah tapi gede banyak apa? Tato mahal tapi kecil? Tato mahal kecil. Tato bayar apa tato gratis? Bayar. Bayar. Namanya ngomong gratis tuh bakal bayar ade. Kan rapenaan. Rapenake kuwi mau. Ternak lele atau nasi gila? Nasi gila. No. Oke. Nasi gila. Oke. Itu tadi rapid question yang kita lemparkan kepada Mbak Jenggot. Mungkin bisa dijelaskan ya tadi satu-satu. Yang mana yang dijelaskan? Ya semua. Oh, semua sih. Gak usah panjang-panjang alasannya. Yang pertama tadi kenapa kok tato mahal? Daripada custom Daripada motor. custom motor. Ya, kan punya motor juga kan, motor custom juga. Ya bener sih, punya motor custom juga. Cuman ya itu tadi Mas, ya selera sih tadi. Seleranya kan kalau saya emang basicnya suka custom motor, ketika ditanyain itu pasti bakal custom motor, walaupun saya punya custom motor ya. Yang saya punya custom motor itu cuma buat kelangenan aja kok. Kalau misalnya pengen jalan-jalan cantik bareng cewek gitu kan enak gitu. Yang loh. diboncengin dulu ya. Nah. Oke, yang kedua tato full tapi bojone elek kenapa? Nah, sebenarnya kan semua
cewek semua cowok itu kan cewek itu cantik, semua cowok itu pasti ganteng kan. Ya kan? Itu cantik dan ganteng itu kan relatif. Bagaimana kita memandangnya. Jelek itu kan kasarannya nek rupa elek iso dipoles lah kan gitu. Daripada ya karena kalau misalnya tadi tato banyak tapi bojone elek, yalah is pikir carry lah. Kalau misalnya kerja formal tapi bojone ayu itu kan ya itu orang, kalau saya sih menggambarkan kalau orang bertato itu kan kebebasan sih ya Mas. Jadi ketika saya juga tipe orang yang suka dengan freedom kayak gitu kan susah, maksudnya nggak terlalu suka lah diatur-atur sama orang gitu loh Mas. Jadi dengan tato banyak habis itu seperti tadi pertanyaannya udah kayaknya udah menggambarkan apa yang saya inginkan dari diri saya gitu. Berarti cantik apa semua wanita itu cantik dan jelek sama cantik itu relatif. Berarti saiki bojomu elek, wong tatomu oke. Kan relatif. Relatif. Wanita itu jelek apa cantik itu relatif. Iya, benar. Nek kae jan ayu no debat iki ra urusan. Kayak sopo tuh? Iya kae. Yang ketiga tadi pilih yang beda agama ya? Hah? Oh bukan ya? Itu Bukan. Itu dulu ya, Mas. Enggak, itu besok bahasan Besok bahasan besok ya. Salah halaman aku. Oh iki. Tambah tato atau tambah cewek? Kenapa kok tambah tato? Berarti udah dijelasin ya, karena udah jelasin itu tadi. bad girl atau good girl? Kenapa kok bad girl? Ya kalau bad girl itu Lebih menantang. pertama lebih menantang. Karena kamu bad boy. Ya. Kalau bad girl kayak gitu kan ketemu yang bad boy gitu jadi lebih enak gitu Mas. Negatif jadinya positif. Nah, matematika dasar. Negatif ketemu negatif jadinya positif. Perlu digarisbawahi bad ya, bukan fuck ya. Ya, bad itu. Bad boy itu lebih menarik gitu loh. Daripada fuckboy. Takutnya kan kalau kita dapat yang good girl gitu, terus tahu kita yang bertato nggak bisa menerima apa adanya. Misalnya nek iso nampa elekmu apa nek apikmu. Nah, simpelean kayak gitu. Aku yo elek tapi yo sing apik yo ono ditompo to. Tato murah tapi gede atau mahal tapi kecil? Milihnya mahal tapi kecil. Iya, karena lebih ya itu tadi Mas, mahal tapi kecil dengan artian sekecil apapun itu kan ada cerita tersendiri kan. Itu lebih berkesan sih kalau buat saya. Bahkan kecil itu berharga ya. Ya, dan kita nggak main-main untuk buat tatonya gitu loh, karena kita bayarnya mahal. Iya benar. Tato bayar atau tato gratis atau bayar? Tato bayar, ngomong gratis pun tuh bakal bayar dewe. Entah bayarnya dalam bentuk uang atau apa kan nggak tahu. Balas jasa ya berarti ya. Ternak lele atau nasi gila? Oh ya ini Mbah Jengot itu punya usaha ya. Namanya apa, Mbah? Mas Gil JK. Oke, bisa di-follow itu di Instagram. PO apa? Ready stock. Bisa cari di GrabFood itu. Oh, udah dia di Grab. Iya. Nanti langsung grab apa drivernya langsung gugah. Langsung bangunin dodok lawang ke rumah. Kenapa kan jenengan juga punya lele juga? Ya. Ternak lele. Kalau lele ya pertama lele itu kan sebenarnya awal mulanya saya belajar lele kayak gitu kan supaya untuk ayah saya kan gitu loh, biar ayah saya ada kegiatan juga karena udah pensiun kan gitu. Jadi kalau saya mau ngajarin bapak saya lebih enak, lebih paham gitu loh. Cuman ya sambil ngajarin juga saya juga ternak lele dan lain sebagainya. Cuman kalau ketika naskil ini kan kita bisa ketemu konsumen, bisa ketemu orang baru, lebih frekuensi ketemu orang barunya itu lebih banyak gitu loh ketimbang ketika kita Nek ternak lele ketemu kewan. Bendino ketemunya mau lele kayak gitu. Patil. Nah, patil. Misal ketemu wong ya pas panen pengepulnya kan kayak gitu. Mas Gila dia bisa interaksi, Nah, misalnya bisa interaksi atom lah. Nah, atom ketemu atom. Ya sangat seru sekali obrolan episode kali ini ya. Sebenarnya tuh saya agak minder karena beliau dan ayah beliau itu penyiar radio. Ini sebuah ya, kayak di ospek kan ya. Ini juga ngetes kita juga belajar juga. Nggak apa-apa, santuy. Sebenarnya pertanyaan terakhir itu antara nasi gila apa indi. Tapi sudah jelas jawabannya. Udah jelas pilihannya. Iya, berarti itu aja yang udah dijalani. Yang ini udah nggak zaman. Iya, udah nggak zaman sekarang Jadi ini. sekarang ya mayor lah. Dia mayor waduh wae. India AM mencret. Omar Amer. Ya, sepertinya itu tidak usah dikasih kesimpulan. Nah, udah sangat tersimpulkan sekali karena memang pendengarnya sudah pinter. jam terbang beliau udah nggak diragukan lagi sebagai ex penyiar Atrep ya. Iya. Radio Atrep. Oh iya, apa lagi? Atrep. Oh iya. Di Jalan Pis tuh. Oh iya. Benar. Jalan Pis. Iya.
Oke, tadi sekian obrolan dengan Mbah Jenggot. Oke, thank you ya. Oke, terima kasih Mbah Jenggot atas Ya, waktunya. sama-sama. Mungkin nanti kalau Mas ada Kimpul, Mas Yuta. kalau ada topik-topik yang lain sekiranya bisa diinterview lagi, kita panggil lagi. Kita panggil. Sukses terus pokoknya ya untuk podcastnya lancar jaya. Ya, dan masih juga minumannya bergambar harimau, gambar singa yang menjadi raja. Iya. Sama iya enak. Oke, goodbye people. Kok people sih sobat-sobat? Sampai ketemu di happy Sunday selanjutnya. Hehe. Just.